Baik, saya lihat ada tempat yang kosong, berarti ada tidak hadir kan? Mana sekretaris kelas? Siapa tidak hadir, Nak? Yohana, Bintang dan Jaku. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini saya lihat sudah bersih ruangan kelasnya, berarti kita sudah boleh melanjutkan pembelajaran karena ruangan kita sudah nyaman. Kan begitu ya? Oke, jempol untuk kalian. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas mengenai aplikasi AI untuk penyunting teks. Udah pernah dengar kata AI? Udah pernah nggak tangan dong? Oke. Apa itu AI, Michelle? Suatu aplikasi yang bisa menjawab suatu pertanyaan yang kita berikan. Oke. Aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan ya. Contohnya apa, Ira? Oke, good. Ada yang bisa kasih tahu contoh aplikasinya apa? Mungkin udah sering digunakan ya. Dia Jasmine. Jasmine. Meta, Gemini, ChatGPT, Super ID, sama Cici. Oh, Cici. Wow, banyak sekali. Tepuk tangan dong untuk Baik, kita lihat untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian AI dalam penyuntingan teks. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi contoh aplikasi AI untuk menyunting teks. Tadi contoh AI-nya udah dijelaskan ataupun udah disebutkan temanmu ya. Nah, tapi khusus untuk penyuntingan teks nanti kita pilih lagi yang mana, kan begitu, tidak semuanya. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan penggunaan aplikasi AI untuk penyuntingan teks. Ini nanti kamu mempraktekkan langsung menggunakan aplikasi ataupun menggunakan perangkat handphone kalian. Yang terakhir adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan AI dalam penyuntingan teks. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertanyaan pemantik, nah ini bolehlah nanti saya tunjuk orangnya ya. Yang menjawab bisa 10-1? Satu. Oke. Yang pertama, pernahkah kamu menulis teks lalu menemukan ada salah ketik? Siapa yang menjawab? Jocelyn lagi. Saya pernah agak nulis novel. Pertamanya kan pas baru satu nulis selesai kan kira udah baik-baik aja, udah nggak ada yang salah ketikanya. Pas halaman yang kedua itu banyak yang salah ketik, jadi maksud saya amburadul semua. Oh, jadi kamu menulis novel atau cerita, udah kamu ketik, menurut kamu udah fix gitu ya. Ternyata masih ada huruf atau kata-kata yang belum sesuai gitu. Jadi kamu menemukannya dengan cara apa? Manual gitu. Manual ya. Oke, baik, yang kedua, menurutmu siapa yang lebih cepat menemukan kesalahan, manusia atau komputer? Ada yang berkenan menjawab? Responden? Ya, Krisan. Pakai lirikan mana tadi ya? Oke, ya. Menurut saya Bu yang lebih cepat menemukan kesalahan itu Komputer ya. Bisa diberikan alasannya apa? karena kan kalau manusia misalnya kesalahan di teks itu harus baca lagi satu-satu, tapi kalau komputer mungkin tinggal dideteksinya baru bisa nanti tahu. Bisa didetek langsung ya, langsung ketahuan gitu ya. Oke, kalau kita harus cari satu-satu. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Oke, yang ketiga, kalau ada aplikasi yang bisa membantu memperbaiki tulisanmu, maukah kamu mencobanya? Mau? Mau. Berarti itu yang kita gunakan hari ini ya. Oke. Yang terakhir, apa bedanya menulis tanpa bantuan AI dan dengan bantuan AI? Apa bedanya menulis tanpa bantuan AI dan dengan bantuan AI? Siapa bisa? Siapa? Atau kasih pendapat? Arselin? Kalau misalnya menggunakan bantuan AI, mungkin teks itu lebih cepat terstruktur. Dan kalau misalnya tanpa bantuan AI itu nanti masih
Bisa, Bu. Masih ingat speaking kita yang tepuk 1 sampai tepuk 5? Masih, Bu. Nanti kalau ada yang salah dengan instruksi yang saya berikan, bolehlah kita kasih sanksi ya. Sanksinya nanti menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, baiklah. Nanti saya acak di pertengahan, misalnya dari tepuk 1 ke tepuk 4, tepuk 4 ke tepuk 5, begitu? Kita mulai. 3, 2, 1, tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 2 kali. Wow, tepuk tangan semuanya. Baiklah, anak-anak ibu kelas 11 kita bahas sedikit mengenai AI dalam penyuntingan teks. AI dalam penyuntingan teks adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu memperbaiki. Yang pertama untuk membantu apa? Memperbaiki. Yang kedua memperindah. Dan yang ketiga adalah memodifikasi tulisan. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan di sini? Yang pertama, baca dulu ini Rolas. Memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tata baca. Tanda baca, oke? Memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua, baca dulu Radi. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, yang nggak kelihatan ya? Gantilah siapa sih? Alicia. Grace. Memberi saran gaya bahasa dan kejelasan. Iya, mampu memberi saran gaya bahasa dan kejelasan. Yang ketiga, baca Angel. Menyarankan kosakata yang lebih tepat. Iya, menyarankan, bisa menyarankan ke kita mana kosakata yang lebih bagus digunakan begitu. Dan yang terakhir, ayo sama-sama Mengidentifikasi plagiarisme atau kata. Plagiat berarti dicontek, ya kan? Diambil karya orang lain kemudian dibuat seakan-akan karya dia. Jadi di sini juga AI bisa mendeteksi apakah itu memang kamu punya atau kamu ambil punya orang lain. Plagiat ya, plagiarisme. Si Krisan mengantuk, nanti kita suruh dia buat speaking. Krisan, masih semangat? Oke. Senyumnya manis sekali. Oke, apa aja contoh AI yang bisa kita gunakan untuk ini tadi? Sebenarnya di awal sudah disebutkan temanmu ya, ada ChatGPT, ada Cici ID. Ada sini bernama Cici. Mungkin itu punya dia. Oke, Cici ID dan apa lagi Jocelyn tadi mah? ChatGPT, Cici ID, Meta AI, sama Gemini ya. Oke, yang kamu sebutkan itu ada di sini? Satu ya, yang mana? ChatGPT, oke. Nah, jadi untuk penyunting teks itu bisa kita gunakan nanti Grammarly, ChatGPT. Ini digunakan untuk apa? Grammarly untuk koreksi grammar dan gaya bahasa. Grammar kalau di bahasa Inggris itu apa? Grammar. Apa nak? Tata bahasa? Tata bahasa ya? Oke. Kemudian ChatGPT itu kita gunakan untuk membantu memperbaiki dan mengembangkan teks. Nah, misalnya kalau kamu kayak gini, buatlah satu cerita tentang kelas 11 dengan judul atau tema ini gitu. Jadi dikembangkan, bisa langsung dikembangkan padahal hanya sedikit kamu kasih deskripsi gitu kan. Oke, yang ketiga bisa nanti kita gunakan Flipboard dan yang terakhir adalah Hemingway Editor. Jadi kita pilih mana yang lebih tepat kita gunakan untuk menyunting teks. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Kita lihat di sini yang kelebihan dulu, lebih cepat dan lebih efisien. Mendeteksi kesalahan kecil yang sering terlewat. Mungkin kalau kita manusia tidak bisa melihat itu atau sulit untuk menemukan. Tetapi AI itu mampu melihat sekecil apapun kesalahan yang ada dalam naskah atau teks. Membantu memperindah gaya bahasa. Kekurangannya apa? Coba barisan sini dulu yang membaca. Barisan sini. Ayo, kita lihat kekurangan yang pertama. Tidak selalu
penilaian dapat mengurangi kreativitas penulis. Dapat mengurangi kreativitas penulis. Kalau tadi si Jocelyn pernah buat cerpen, kamu buat sendiri dengan bahasa sendiri atau ada bantuan dari AI? Enggak. Kalau sekarang masih pernah buat? Oh iya. Ini kalau misalnya kamu masih ada minat atau bakat untuk itu, bolehlah kamu kembangkan kan? Minta bantuan ke AI. Yang tadi kan kasih aja kata-kata kunci atau keywordnya, baru nanti dikembangkan sama AI. Jangan jadi berkurang kreativitas kamu. Itu loh maksudnya ya, Jos. Baiklah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kerja kelompok ya. Di sini udah Ibu buat LKPD. Jadi nanti masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Saya berikan waktu 1 menit. Udah tahu kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. Masih ada yang mengantuk. Padahal masih pagi-pagi. Kita buat lagi breaking 1 kali. Ready? Ready. Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Oke, stop. Saya kasih waktu 1 menit. Kamu bergerak dan bergabung dengan kelompokmu. Cukup digunakan 1 meja saja, 1 meja aja ya, Nak. 1 meja. Oke, sudah rapi semua? Sudah rapi semuanya? Sudah. Baik, biar saya bagikan dulu LKPD-nya. Satu kelompok. Iya. Sudah dapat semua, Nak? Sudah dapat semuanya? Perhatikan LKPD-nya dulu, biar saya beritahu. Sebenarnya di sana langkah-langkahnya udah jelas. Yang pertama, paling atas itu isi nama anggota kelompoknya. Sudah? Kalau misalnya anggotanya 4, maka diisi yang 4 sampai 4. Kalau 5, ada yang 5? Ada kan? Kemudian di bagian aktivitas individu, ini yang pertama ya, yang bagian A. Di bagian analisis teks, bacalah teks di bawah ini. Teks ini memiliki beberapa kesalahan ejaan, kata bahasa, dan tanda baca. Jadi yang menjadi tugas kalian adalah secara manual kalian cari dulu di mana letak kesalahan pada teks tersebut. Yang ada kesalahan kamu cukup memberi garis bawah, di garis bawah di teks yang ada kesalahannya. Ingat, yang perlu kamu cek adalah yang pertama ejaan, yang kedua tata bahasa, dan yang ketiga tanda baca. Sudah? Nah, kemudian kalau sudah kamu temukan nanti bagian mana yang kurang sesuai, baru dilanjutkan ke aktivitas kelompok praktik dengan AI. Disinilah kalian nanti boleh menggunakan handphone. Jadi yang pertama manual dulu, yang kedua baru menggunakan AI. Sampai sini, you understand? Oke, baiklah. Saya berikan waktu, kalian kerjakan dulu yang bagian aktivitas A untuk analisisnya secara manual. Silakan.
teks tadi. Kelompok Maulana berapa nak? 2. Andrean? 2. Torres? 4. Iya, 3. 3. Ini Ira 4. Ray 2. Selva? Oke, good. Sekarang kita cek kesalahan ejaan, tata bahasa ataupun penggunaan tanda baca di teks yang kamu gunakan teks secara manual. Maka masing-masing kelompok boleh mengambil handphonenya, cukup 2 handphone untuk 2 kelompok. Atau kita gunakan masing-masing, gimana? Kesepakatan kita? Masing-masing. Kalau begitu, 1 orang dari kelompok ini bisa diambil handphonenya. Enggak, masing-masing enggak, ini kan hal itu. Kalau gitu kita hitungannya kan. Baik, kita lanjutkan LKPD-nya. Setelah kamu cari secara manual, kamu lanjutkan dengan menggunakan AI. Itu handphone kan sudah ada punya masing-masing kan? Jadi kamu boleh gunakan untuk penyuntingan teks dengan handphone masing-masing. Kemudian nanti kamu bandingkan lah, apakah sesuai yang kamu temukan secara manual dengan yang ditemukan oleh AI. Silakan didiskusikan, saya harap semuanya aktif bekerja dan memberi tanggapan, masukan. Dan nanti di akhir ada presentasi masing-masing kelompok. Jadi kerjakan dengan maksimal. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mempraktekkannya. Silakan. Gini saja ya, 10-1 biar kamu tidak salah. Bisa aja nanti ketika kamu mengetikkan di aplikasi AI-nya, kamu sendiri yang salah memasukkan hurufnya kan? Jadi supaya seragam semua dan sesuai dengan teks yang di kertas, saya kirim saja ke grup. Jadi kamu tinggal copy paste. Tinggal copy paste saja teksnya ya. Baik, Bu. Karena kalau kita sendiri nanti bisa aja berbeda.
presentasikan masing-masing kelompok. Jadi yang maju itu ke depan, cukup satu orang satu kelompok membacakan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Bisa. Kita mulai dari kelompoknya si Jocelyn. Halo teman-teman. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini saya akan membacakan tentang apa yang kami diskusikan. Yaitu topik kita hari ini adalah kecerdasan artifisial dalam menyetir tulisan. Yang salah dalam teks ini yaitu kesalahan. Pertama itu ketika kalian manual berapa debatnya baru nanti dilanjut pakai ambil. Ketika kami manual, sebelum kami menggunakan AI, kami sempat mencari apa yang salah dalam teks tersebut. Kami mendapatkan dua kesalahan dalam teks tersebut. Lalu setelah kami menggunakan AI, kami juga mendapat dua dan mendapat kesalahan yang sama seperti kami juga manual mencarinya. Lalu apa saja kesalahan yang berhasil ditemukan oleh AI? Catatlah kesalahan yang berhasil Anda perbaiki menggunakan Grammarly. Kesalahan pertama, contoh perpustakaan seharusnya perpustakaan. Kesalahan kedua itu dari diskusi kami menggunakan seharusnya menggunakan. Kesalahan ketiga, aktivitas seharusnya aktivitas pakai P. Paham? Terus soal kedua, apakah ada kesalahan yang tidak terdeteksi oleh AI? Jika ada, mengapa? Menurut diskusi kami tidak ada. Menurut kami dua angka yang kami temukan itu benar. Terus sama dengan apa yang dipikirkan AI tersebut. Terus soal nomor 3, bandingkan hasil suntingan manual Anda dengan hasil suntingan AI. Manakah yang lebih efektif? Berikan alasannya. Yang paling efektif itu teman-teman yaitu AI, karena AI menemukan hasil yang lebih rinci, detail dan efektif, dan juga dalam waktu yang singkat. Lalu bagian C, refleksi dan presentasi. Itu manfaatnya teman-teman. Dari manfaat menggunakan AI itu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan bahasa, menganalisis data lebih rinci. Lalu tantangan dalam menggunakan AI itu mengurangi kreativitas dan daya pikir, ketergantungan pada data atau AI, menyebabkan ketergantungan teknologi. Sekian dari presentasi, terima kasih. Ya, teman-teman, jadi untuk kelompok Jocelyn kebetulan mereka menemukan yang sama ketika manual dengan AI, menggunakan AI. Tetapi tadi ada kelompok yang berbeda kan? Iya, bisa saja mungkin mereka teliti dan itu karena masih teksnya sedikit. Kan begitu. Bagaimana kalau banyak? Kita lanjut untuk kelompok yang lain. Ada yang berkenan maju? Kelompok yang maju? Atau harus ditunjuk, Kak? Ya, silakan kelompok ini. Lisan. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang kecerdasan AI ini. Yang pertama, aktivitas manual yakni mendeteksi kesalahan yang ada di teks yang telah disediakan. Dari teks yang telah disediakan, kami menemukan 4 kesalahan. Yang pertama, smartphone yang harusnya tertulis ponsel. Yang kedua, aktivitas harusnya ditulis aktivitas menggunakan huruf V. Yang ketiga, berkembangnya yang harusnya ditulis perkembangan. Dan yang keempat, tulis-menulis yang harusnya ditulis penulisan. Lalu setelah menggunakan
AI Grammarly, kami menemukan perbedaan antara jawaban yang kami diskusikan dengan jawaban yang diberikan oleh AI. Jawaban yang diberikan oleh AI menunjukkan adanya dua kesalahan pada teks, yakni menggunakan yang seharusnya menggunakan dan aktivitas yang seharusnya aktivitas menggunakan V. Kami menemukan kesalahan yang terdeteksi oleh AI lebih sedikit dari kesalahan yang kami cari sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena AI tidak cukup mengerti keinginan kita dan hanya memperbaiki penulisan. Dan dari sisi kami sendiri juga, kami kurang teliti mengamati teks. Dan setelah kami bandingkan, secara waktu yang lebih cepat dan efektif adalah menggunakan AI. Tetapi manusia bisa lebih detail memperbaiki dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Setelah kami diskusikan dengan kelompok, kami membuat ringkasan bahwa AI bermanfaat karena AI lebih detail meneliti teks dan menemukan kata yang salah tulis dengan waktu yang lebih singkat. Teks yang dihasilkan juga jadi lebih terstruktur. Kami juga merangkum manfaat menggunakan AI antara lain efisiensi waktu, konsistensi gaya, dan saran perbaikan. Tetapi tantangannya juga ada, yakni keterbatasan konteks, ketergantungan, dan keterbatasan kreativitas kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, friend. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok berikutnya. Ayo kelompok berikutnya, Selva. Kelompok Selva. Ya, kelompok Selva. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan kecerdasan aktivitas dalam penyuntingan tulisan. Itu menganalisis peran kecerdasan aktivitas dalam penyuntingan tulisan dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas tulisan. Aktivitas individu analisis teks. Teksnya itu pada era digital ini kita sering sekali menggunakan perangkat digital seperti smartphone dan laptop untuk berbagai aktivitas. Namun kita belum sepenuhnya menyadari dampak dari berkembangnya teknologi digital terhadap masyarakat, terutama dalam tulis. Nah, itu apa saja kesalahan yang kami terima itu yang kami temukan itu ada 3. Kami menemukan ada 3 kesalahan dari kata tersebut sebelum menggunakan AI. Ini agak sorok gini. Selipkan di kiri. Baik, semua tolong diperbaiki tempat duduknya. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Maksudnya kamu tetap aja di kelompok kamu, tapi duduknya yang benar. Handphonenya semua diletakkan. Handphone semua diletakkan. Baik, setelah semua tadi mempresentasikan hasil diskusinya, saya pikir semuanya sudah cukup bagus.
kamu sudah bisa membandingkan bagaimana kamu menyunting teks dengan manual ataupun dengan menggunakan bantuan AI. Nah, sejauh ini sudah fix semuanya, oke ya? Oke ya? Bisa juga dibandingkan apa manfaatnya kan? Kelebihan kekurangannya sudah kan? Oke. Nah, jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya minta dulu speakingnya sekali lagi supaya tidak mengantuk juga. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sekian hari ini materi dari saya. Tadi yang kita pelajari apa nak, masih ingat? Tentu lah ya. Apa dari materinya atau topiknya? Menggunakan AI untuk menyunting. Jadi aplikasi yang kalian gunakan apa? Quillbot, gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita mungkin bisa membuat satu infografis menggunakan AI juga ataupun kecerdasan artifisial. Terima kasih untuk kelas 1. Tetap semangat, tetap belajar keras supaya kalian menjadi manusia yang mempunyai masa depan yang cerah. Amin. Thank you.